Kristen Shalom. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit, our Triune God, be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. The reading of the Word of God is taken from the Gospel of John chapter 1 verse 18. Here is the Word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saya baca dalam bahasa Inggris. I'm going to also read from English version, which is from New International Version. John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made him known. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Sang pemegang rahasia tentang Allah. Sang pemegang atau pembuka rahasia Allah. The holder of God's secret. The holder of the secret of God. Kita akan melihat 3 poin penting. Yang pertama, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memegang atau membuka rahasia Allah itu. Tidak ada seorang manusia pun. Poin kedua, hanya Allah saja yang bisa membuka rahasia tentang dirinya dan tentang program Allah itu. Dan yang ketiga, rahasia Allah itu ada dalam tangan anaknya Tuhan Yesus Kristus. There are 3 important points that we are going to see from this theme about the holder of the secrets of God. Number 1 is that no one that ever holds the secret of God. Number 2, only God that can have and hold the secret of God. And number 3, Jesus, as the Son of God, is the holder of the secret of God.
memegang sang pembuka rahasia Allah. The holder of the secret of God. No one can ever hold the secret of God. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa memegang, membuka rahasia Allah itu. Itu yang kita bisa lihat dalam ayat ini. You can see in this text itself. It says, no one has ever seen God. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, kalau tidak ada orang yang bisa melihat Allah, bagaimana dia bisa membuka rahasia Allah? Bagaimana dia bisa mengetahui tentang Allah? Tidak ada seorang pun. Di sini saudara menunjukkan bahwa manusia itu hanyalah inferior being. Manusia itu ada di bawah, lemah, tidak mampu. Ayat ini sekaligus menunjukkan betapa manusia itu oleh karena dosa menjadi buta tentang Allah, tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Know nothing about God. Man must depend on God. Manusia harus bergantung kepada Tuhan kalau mau mengetahui tentang Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kalau manusia ingin mengetahui tentang Allah, manusia tidak bisa mencari pengetahuan tentang Allah itu dari dirinya sendiri, atau dari manusia yang lain, atau dari benda-benda yang lain, atau dari binatang, atau dari kosmologi, dari kosmos, dari bumi, dari hasil ciptaan dunia ini. Tapi harus dari Allah, karena Allah sendiri yang tahu tentang dirinya. Man cannot understand God by getting the knowledge from man or from himself or from the world or from this cosmos or from God's creation or from the animals or from anything. So it's so sad when man try to understand God by using human logic, using human understanding, using human thinking and philosophy. You cannot understand God by that. You can only understand God by God's revelation, by God's action, by God's speaking. Kita hanya bisa mengenal dan mengetahui Tuhan, sifatnya, karakternya, semangatnya, hikmatnya, kekuatannya, kehebatannya, janjinya, kasihnya, pelayanannya, kemuliaannya, keperkasaannya, semua karakter dan action dan rencana dari Tuhan itu hanya bisa kita ketahui dari Tuhan sendiri. Kalau manusia memegang
pengetahuan tentang Allah dari manusia, maka pengetahuan itu akan menjadi salah. That is a wrong understanding when man find knowledge about God from man himself. Pemahaman akan keliru kalau manusia mencari pengetahuan tentang Allah dari manusia sendiri. Makanya Tuhan dalam kasih-Nya datang dan menyatakan diri-Nya kepada manusia lewat firman-Nya. Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menyatakan diri-Nya kepada manusia lewat firman-Nya. Makanya ayat yang ke-18 ini dalam terjemahan English atau Indonesia mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau tidak pernah melihat Allah, bagaimana mau kau tahu tentang Allah? Kita hanya bisa menjelaskan, mengerti tentang Allah kalau kita pernah melihat Allah. Kalau tidak pernah melihat Allah, bagaimana mengetahui tentang Allah? Kalau tidak pernah melihat Allah, bagaimana mengenal Allah? Kalau tidak pernah mengenal Allah dan melihat Allah, bagaimana bisa menjelaskan tentang Allah? Bagaimana bisa mengerti tentang Allah dan dirinya dan sifatnya dan karakternya dan rencananya dan actionnya dan kekuatannya dan semua tentang dirinya? Tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena manusia tatkala jatuh dalam dosa, dia menjadi buta secara rohani. Hilanglah pengetahuan tentang Allah. Hilanglah kebenarannya. Hilanglah kesuciannya. Hilanglah kekudusannya. Manusia yang tidak memiliki kekudusan dan kebenaran dan pengetahuan tentang Allah itu tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa mengenal Allah. Dan oleh karena tidak mampu mengenal Allah, manusia menjadi sesat. Manusia menjadi hilang. Dan oleh karena ketersesatan dan kehilangannya itu, manusia membutuhkan Allah. Dan syukur Allah datang dalam firman-Nya mencari manusia dan menyatakan dirinya dan kebaikannya dan kasihnya dan janjinya kepada manusia supaya manusia bisa mengenal Allah lagi. Itu bukti kasih Allah. Nah, dalam ayat yang ke-18 ini saya temukan luar biasa dalam struktur bahasa Yunani. In Greek, I found something interesting. Why? Because in Greek language, Greek grammar, the way it writes, different way from Indonesian even English. Saya temukan dalam cara menulis bahasa Ibrani luar biasa sekali. Saya ingin menunjukkan ini untuk kita melihat bagaimana kasih Allah yang datang menunjukkan cinta kasihnya itu dengan menyatakan diri kepada manusia untuk manusia bisa tahu tentang dia itu. Makanya kita bisa baca itu di dalam bahasa asli. Dalam bahasa asli itu dia menulis demikian. Theon audeis heoraken popote. God no one has seen ever yet. God no one has ever seen yet. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan cara gramernya, Tuhan tidak seorang pun yang sudah pernah lihat. Tuhan tidak seorang pun yang sudah pernah melihat.
Tuhan dahulu, kemudian tidak seorang pun baru pernah melihat. Nah, ada 3 poin penting yang saya lihat di sini. Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat. Tuhan nomor 1, manusia nomor 2, tidak seorang pun, baru action dari manusia itu melihat. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, cara gramarnya ditulis, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allahnya di belakang. Subjeknya manusia dulu, action dari manusia tidak pernah melihat atau predikatnya, baru Allah menjadi objek. Sementara dalam bahasa aslinya, Allah yang objek itu ditaruh di depan. Tuhan tidak seorang pun pernah melihat, tidak pernah melihat. God, no one has seen ever yet. Kenapa ini penting bagi saya? Saya melihat bahwa fokus dari penulis atau Rasul Yohanes dalam menulis ayat ini di menaruh Tuhan nomor 1, baru manusia nomor 2, baru action dari manusia yang tidak pernah melihat itu nomor terakhir. Saya belajar dari sini bahwa ternyata dalam bahasa asli sudah langsung menunjukkan bahwa Tuhan itu harus nomor 1. Berarti Tuhan saja yang bisa menjelaskan tentang dirinya. Yang nomor 2, manusia bisa mengetahui tentang Allah kalau Tuhan menyatakan dirinya. Karena manusia tidak bisa lihat itu. Makanya Tuhan tidak seorang pun sudah pernah melihat. God, no one ever seen yet. Nah, kalau saudara bisa mengikuti ini semua, saya akan jelaskan lagi ayat yang sama itu dalam kalimat selanjutnya. Dia bilang, only begotten God, the one is in the bosom of the Father, He has made known. Ini paralel, lanjut lagi. Tuhan nomor 1, yang kedua, only begotten Son, yaitu anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Tuhan, anak Allah, Dia. Jadi ada 3 poin penting itu seperti paralel. Tuhan, anak Allah, Dia. Ini saya melihat sebagai suatu hal yang sangat penting. Di dalam ayat ini sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu nomor 1, manusia nomor 2, action manusia itu nomor 3. Maka saudara, Tuhan sendirilah yang harus menjadi fokus dalam ayat ini, yang bisa membuka rahasia tentang dirinya dan semua tentangnya. Kita boleh belajar lebih dalam kehebatan Allah, kelemahan manusia, dan kasih Allah bagi manusia. Makanya dalam tema tadi saya katakan, sang pembuka, sang pemegang rahasia Allah, yaitu Allah sendiri. Jadi saudara, kalau kita melihat tata bahasa Yunani dengan menekankan Tuhan, kemudian menekankan tentang anak Allah yang tunggal atau anak Allah yang satu-satunya yang adalah Allah, kemudian Dia yaitu anak Allah itu yang menyatakan, menunjukkan kepada kita bahwa kalau mau tahu tentang Allah, tentang rahasia tentang Allah, maka hanya Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang menyatakan tentang dirinya itu, yang bisa mengetahui tentang Allah itu, yaitu Dia yang ada di pangkuan Bapa. Siapa yang ada di pangkuan Bapa, on the bosom of the Father, Dialah yang mengetahui tentang Father. Nah, dijelaskan dalam ayat ini, yang ada di pangkuan Bapa itu
namanya the only begotten, yaitu anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang tunggal itu saudara tentu jelas tahu, itulah Logos, itulah Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara melihat ayat 18 ini harus dihubungkan kembali di ayat yang pertama. Bahwa pada mulanya adalah firman. Dan kita sudah belajar bahwa firman itu adalah anak Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu duduk di pangkuan Bapa. Karena dia duduk di pangkuan Bapa, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat yang pertama dari Yohanes pasal 1. In the beginning was the Word. The Word was with God. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Firman yang bersama dengan Allah itu dijelaskan dalam ayat 18 di sini. Duduk di pangkuan Bapa. Istilah duduk di pangkuan Bapa artinya firman itu dekat sekali dengan Bapa. Ini memberikan penjelasan lebih dalam tentang bagaimana firman itu mengenal Bapa itu. Ini menunjukkan betapa rapatnya dan akrabnya dan intimnya dan dekatnya kebersamaan firman dengan Bapa. Logos dengan Bapa. Logos yang menjadi manusia itu yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu dengan Bapa. So the Word, the Logos, which is our Lord Jesus Christ, is sitting on the bosom of the Father, emphasizes his closeness, emphasizes intimate relationship, emphasizes how much knowledge perfectly he knows about the Father. Karena begitu dekatnya firman dengan Bapa, karena begitu dekatnya firman dengan Allah, maka firmanlah yang bisa mengenal Allah itu. Firmanlah yang bisa melihat Allah itu. Firmanlah yang bisa mengetahui secara sempurna Allah itu. Dan dalam ayat 1 yang sama katakan firman itu adalah Allah. Maka Allah sendiri yang bisa mengenal dirinya dan bisa menjelaskan tentang dirinya dan mengetahui tentang dirinya dan bisa memberitahukan dan menyaksikan kepada manusia tentang dirinya. Jadi kalau mau mengenal tentang Allah, kita haruslah dekat dengan Logos. Kita harus dekat dengan firman. Karena firmanlah yang dekat dengan Allah. Karena firmanlah yang tahu tentang Allah. Maka karena firman yang tahu tentang Allah itu dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa firman itu membuka rahasia. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu anak Allah itu. Inilah wahyu the Logos. Inilah wahyu firman itu. Firman yang membuka rahasia-rahasia surgawi. Dan rahasia surgawi itu saudara bisa lihat dengan jelas dalam kitab Wahyu. Semua yang disampaikan dalam kitab Wahyu sumbernya dari firman yang memegang scroll gulungan rahasia surgawi itu yang bisa membuka meterai-meterainya. Itu menunjukkan bahwa memang dia itu adalah Allah. Dia yang dia ungkapkan dengan simbol singa dari Yehuda yang bisa membuka gulungan itu,
yang memegang rahasia itu, yang bisa memberikan kesaksian itu kepada umat manusia, saudara dan saya, lewat Yohanes sendiri, Rasul Yohanes ini. Rasul yang sama inilah yang menulis rahasia-rahasia surgawi di dalam kitab Wahyu. Bagaimana dia bisa buka itu? Ya karena dia duduk di pangkuan Bapa. Bagaimana dia bisa buka rahasia tentang Bapa, tentang Allah, tentang dunia, tentang manusia, tentang saudara dan saya, tentang zaman ini, rahasia tanda-tanda zaman ini, apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Itu hanya bisa kita lihat lewat pembukaan rahasia dari Tuhan Yesus. Makanya dialah sang pemegang rahasia Allah, sang pemegang rahasia tentang sifat Allah, sang pemegang rahasia tentang action Allah, sang pemegang tentang rahasia rencana Allah, sang pemegang rahasia tentang karakter Allah. Dia. Karena memang dia adalah Allah. Pada mulanya dia ada, dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Sehingga dia sendiri yang adalah Allah itu yang bisa membuka rahasia tentang Allah. Dan syukur saudara, dia yang adalah Allah ini mau menjadi manusia. The Logos became flesh. The Logos became man. Firman telah menjadi manusia. Logos yang adalah Allah telah menjadi manusia. Logos yang adalah Allah telah menjadi manusia untuk apa? Dia menjadi manusia untuk bisa memberitahukan tentang Allah. Ini satu action surgawi yang luar biasa. Ini adalah satu action Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, mau menjadi manusia untuk memberitahukan tentang dirinya, sifatnya, karakternya, keadaannya, rencananya, kasihnya, kebaikannya, keluar biasaannya. Semua tentang Allah itu ada di dalam Logos yang telah menjadi manusia. What a wonderful knowledge, and what a wonderful action of God, and what a wonderful and amazing love of God for you and me and for the church. And this is what we call grace upon grace. Betapa luar biasanya berita ini, saudara. Itulah berita Injil. Allah mau menjadi manusia, dan menjadi manusia itu dia menyatakan rahasia-rahasia Allah itu hanya bisa terjadi tatkala Allah menjadi manusia dan menyampaikan kepada manusia siapa itu Allah, action-actionnya, sifatnya, karakternya, kebaikannya, kekudusannya, janjinya, kehebatannya, keperkasaannya, keluar biasaannya, itu kepada manusia. Makanya di ayat sebelum dia katakan dalam kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang tidak bisa dihitung dengan uang dan tidak bisa dibanding dengan uang. Karena Allah dalam Tuhan Yesus Kristus mau menjadi manusia untuk menyatakan kepada manusia tentang dirinya. Nah ini saudara, kenapa ini penting disampaikan di sini supaya manusia boleh melihat bahwa dia yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus itu rela menjadi manusia untuk bisa menyatakan tentang rahasia tentang Allah, rahasia tentang rencana Allah, rahasia tentang Allah sendiri dengan segala macam kebaikan dan karakternya, supaya manusia bisa belajar tentang kemauan Allah, kehendak Allah, dan bisa kembali menjadi anak Allah, yaitu gambar dan rupa Allah.
Tidak ada seorang pun yang bisa itu. Hanya anak tunggal Allah. Jadi saudara kalau mau mengenal tentang Allah secara baik, hanya bisa kita mendengar dari anak tunggal Allah. Kalau kita mau mengenal tentang kehendak Allah, hanya bisa lewat anak tunggal Allah. Kalau mau mengenal tentang rencana Allah, hanya bisa lewat anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah tidak lain yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau mau mengenal tentang semua yang sudah dibuat, sedang dibuat, dan akan dibuat dalam kehidupan bumi ini, rahasia-rahasia itu ada dalam tangan anak tunggal Allah, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukankah itu luar biasa? Allah yang tidak bisa dikenal dan dilihat datang menunjukkan kepada manusia di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus itu agar kita bisa mengenalnya. Kalau di perjanjian lama saudara mari kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Itu dijelaskan di sana betapa Tuhan bilang tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Mari kita buka dalam Keluaran pasal 33. Let's see from Exodus chapter 33 verse 18 to verse 23. You see there that God himself said to Moses that no one is able to see God. No one. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Bahkan dijelaskan di perjanjian lama. Saya baca dari ayat 18. Tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, kata Musa kepada Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Ingat baik-baik. Saya ulang lagi. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun, tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau memandang Tuhan itu mati, tidak ada seorang pun. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Tidak bisa. Musa saja pemimpin yang hebat yang Tuhan berbicara dengan dia untuk menyatakan dirinya itu, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat wajahnya. Hanya lihat belakang itu pun Tuhan menudungi dia. Di sini kita melihat lagi Musa saja inferior. Musa itu terlalu di bawah dari Tuhan Yesus ini yang adalah Allah. Bukan saja di situ, saudara-saudara bisa lihat dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Itu juga dijelaskan di sana di Perjanjian Baru. Saya baca ayat itu juga. You can see from 1 Timothy 6 verse 16. 1
1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. Dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Saya ulang lagi, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Di perjanjian lama dijelaskan dengan jelas tidak bisa melihat Allah. Di perjanjian baru juga dijelaskan tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Sementara dalam ayat 18 dikatakan yang bisa melihat Allah, dekat dengan Allah, yaitu anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Ini bahasa ilustrasi saja atau simbol. Katakan duduk di pangkuan Bapa itu berarti begitu dekat, begitu intim. Berarti bukan saja melihat wajah Bapa, tapi semua tentang Allah itu dia tahu. Kalau saudara baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30, Tuhan Yesus katakan di sana, aku dan Bapa satu. I am one with the Father. I and the Father is one. Aku dan Bapa satu. Satu berarti dia tahu. Satu berarti dia mengerti secara sempurna tentang Bapa. Ini menunjukkan kesatuan yang luar biasa. Kalau kita banding lagi dengan ayat 1 dari pasal 1. Pada mulanya adalah firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Allah. Dan dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa dia dan Bapa satu. Saya baca saja ayat itu biar saudara-saudara bisa ingat. You can see it from John chapter 10 verse 30. It says that Jesus himself with God is one. Mari kita melihat ayat itu bersama-sama. Saya buka Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-30. Yohanes pasal 10, John 10 verse 30. Here's the word. Aku dan Bapa adalah satu. I and the Father is one. I am. Mari saya baca dalam bahasa Inggrisnya biar kita juga lihat bersama-sama dalam teks bahasa Inggris. I and the Father are one. Again, the Jews pick up stones to stone him. But Jesus said to them, I have shown you many great miracles from the Father. For which of these do you stone me? Mereka mau melempar batu kepada Tuhan Yesus atau ke Tuhan Yesus karena dia katakan aku dan Bapa satu. Dan kenapa mereka mau lemparkan batu itu kepada Tuhan Yesus? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus kita itu mau katakan bahwa dia adalah Allah. Dan betul kalau dia bilang aku dan Bapa satu, berarti dia mau katakan bahwa dia adalah Allah. Jadi kalau saudara mau cari tahu di mana firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa dia adalah Allah, ayat ini sudah jelas. This is the text proof that proves that Jesus himself says that he is God. And because he said so, the Jews took the stone to stone him. Bukti yang lain saudara dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, itu juga berbicara tentang tidak ada manusia pun yang bisa melihat Allah. Tapi saudara bisa baca yang lain. Tatkala Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kita itu Bapa. Tuhan Yesus bilang, engkau selalu dengan aku. Kenapa engkau tidak lihat bahwa aku dan Bapa itu satu? Kalau sudah lihat aku, sudah lihat Bapa. Ini juga dia mau kasih tahu bahwa saya ini Allah. Oleh karena dia itu Allah dan ada bersama dengan Allah.
dan adalah pencipta dan adalah pemegang hidup dan adalah terang. Dan yang duduk di pangkuan Bapa, tentu yang melihat Bapa, dia yang bisa menjelaskan. Karena dia bersama dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah itu sangat dalam sekali. The connection, relationship, the togetherness, being with God is so intimate, so close, more than you can describe. Manusia bisa duduk bersama, tetapi dalam kebersamaan mereka itu tidak bisa menjelaskan secara dalam tentang orang yang lain tatkala mereka bersama. Contoh, suami istri. Suami istri itu bersama. Tetapi suami belum tentu mengetahui secara sempurna tentang istri. Sebaliknya, istri pun meskipun selalu bersama-sama dengan suami, tidak bisa mengetahui secara sempurna tentang suami. Orang tua dengan anak selalu bersama. Anak-anak dengan orang tua selalu bersama. Tetapi kebersamaan yang ada itu belum tentu kebersamaan itu menjadi jaminan kalau ada pemahaman yang jelas dan jernih dan sempurna tentang pihak yang lain. Jadi kata firman bersama dengan Allah itu bukan hanya bersama-sama yang nanti berpisah, tapi kebersamaan yang tak terpisahkan. The communion and union that cannot be separated. Manusia bisa bersama, tetapi setelah itu bisa terpisah. Terpisah bagaimana? Terpisah karena kerja, terpisah karena kesibukan, terpisah karena kematian, terpisah karena beda daerah. Bisa juga terpisah karena perceraian, terpisah karena konflik. Tetapi kebersamaan Allah, pribadi pertama, kedua, dan ketiga dalam ketritunggalan Allah itu adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena memang tidak ada dosa dalam Allah. Karena tidak ada konflik dalam Allah. Karena kemampuan Allah dalam pengetahuan dan kasih itu sangat sempurna. Sementara kebersamaan manusia itu tidak sempurna. Nah, selain daripada kebersamaan itu yang tidak sempurna, pengetahuan dalam kebersamaan pun tidak sempurna. Tapi Allah sempurna dalam pengetahuan tentang dirinya. Logos, firman Tuhan kita Yesus Kristus mengenal secara sempurna tentang Bapa dan tentu tentang Roh Kudus. Oleh karena dia mengetahui tentang Bapa secara sempurna, tentang Allah secara sempurna, maka dia bisa menjelaskan tentang Allah itu secara sempurna. Oleh karena itu dalam kalimat selanjutnya itu dituliskan, dialah yang menyatakannya. Dalam bahasa Inggris saya banding juga dengan bahasa Yunani sebentar supaya saudara lihat. Dikatakan, who is at the Father's side has made him know. Sekali lagi saya kembali ke bahasa Yunani tadi supaya saudara saya bisa melihat luar biasanya dalam penulisannya itu. Allah tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Satu-satunya Allah, anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Allah, anak Allah, dia yang menyatakannya. Mau tahu tentang Allah? Dengar di anak Allah.
anak Allah ini, dia ini yang menyatakannya. Dan saya ingin menjelaskan kata satu yang sangat luar biasa ini tentang menyatakannya. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan has made him known, atau yang menyatakannya. Dalam bahasa asli itu digunakan satu kata yang sangat menarik bagi saya, yang juga dipakai dalam istilah teologi yang menurut saya sangat luar biasa, karena itu dipakai kata bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu dikatakan menggunakan kata exegesato, dari kata yang kita biasa pakai itu namanya exegesis atau exegese, datang dari kata exegesato. Nah, arti exegesato atau dalam bahasa Inggris itu exegesis atau bahasa Indonesia exegese, yang arti dari exegese atau exegesis itu artinya menjelaskan, explain, membuka, unfold, menceritakan, narrate, menyampaikan, declare. Kalau saudara pegang kata-kata ini, saudara akan terhibur. Luar biasa. Karena dikatakan di sana, dialah yang menyatakan, dialah yang membuka, dialah yang menjelaskan, dialah yang menceritakan, dialah yang menyampaikan. Maka Tuhan Yesus itulah yang bisa menjelaskan, membuka, memberitakan, menyaksikan tentang Allah itu. Itulah arti kata exeges. Nah, apa hiburannya bagi kita? Hiburannya bahwa kita punya juru selamat ini mengetahui semua tentang Allah itu. Dengan demikian saudara, mau tahu tentang Allah? Pergilah ke dia, dengarlah dia yang memegang rahasia itu, yang bisa membuka rahasia itu. Dikatakan bahasa asli tadi itu exegesato, exegesis, exegesis, atau yang membuka, unfold, yang menceritakan, narrate, yang menyampaikan, memberitakan, declare, yang bisa menjelaskan, explain. Itu arti menyatakan. Dialah yang bisa menyatakan, dialah yang bisa menyampaikan, dialah yang bisa menceritakan, dialah yang bisa membuka, dialah yang bisa menyampaikan tentang Allah. Atau saya mau katakan tadi, dialah yang membuka itu rahasia tentang Allah. Hiburannya apa saudara? Saudara punya juru selamat yang sangat baik. Saudara punya Allah yang sangat baik. Apa itu kebaikannya? Dia yang adalah Allah mau menjadi manusia, mau datang menderita, menjadi seperti kita, mengalami penderitaan oleh karena dosa, menderita, dipukul, dihina, diludahi, ditinggalkan, disusahkan, dicambuk, diolok, disalibkan, bahkan mati di kayu salib demi menebus saudara dan saya. Tapi dia datang bukan saja untuk itu. Dia datang menjadi manusia agar dia bisa menceritakan tentang Allah, agar dia bisa menjelaskan tentang Allah, agar dia bisa menyampaikan tentang Allah, agar dia bisa membuka rahasia tentang Allah, agar dia bisa menyampaikan dan menyaksikan kepada manusia siapa itu Allah, kasihnya, karakternya, kehebatannya, kemuliaannya, kebesarannya, janjinya, cintanya, dan luar biasanya itu. Dan disimpulkan oleh Alkitab lewat Rasul Yohanes, grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia. Dialah yang bisa memberikan eksegese. Dialah yang bisa
memberikan exegesis. He is the one who can explain, who can narrate about God, who can declare about God, who can tell people about God, who can unfold or open the secret of God. He is the one who holds the secret of God. Dialah sang pemegang rahasia tentang Allah dan rahasia Allah. Dialah yang bisa membuka rahasia Allah itu. Dan semua tentang kebaikan Allah, kasih Allah, karakter Allah, pengetahuan tentang Allah, semua yang akan Allah buat ada dalam tangan Dia. Dan Dia katakan, I am with you. Dan Dia mau tinggal dengan kita. Dan Dia bersama kita. Dan Dia yang sudah mati bagi kita itu mencintai saudara dan saya. What an amazing God and Savior we have. A Savior who is the true God and the true man, who loves us so much and willing to declare, to narrate, to unfold, to explain, to give the exegesis about Jesus or God. Dia yang adalah Allah yang menjadi manusia, juru selamat kita itu, yang rela menjadi manusia, mati di kayu salib, tapi juga menyampaikan kepada kita tentang siapa itu Allah, kasih Allah, kebaikan Allah, dan semua yang baik tentang Allah itu, demi kita bertumbuh mengenal Allah, mentaati Allah dalam hidup kita. Semua kasih, semua hormat, semua kemuliaan, semua kejayaan, semua sembah dan sujud dan pujian hanyalah kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. All glory is to Him alone. Solely